udara. Jadi saya pikir manusia semakin nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi herannya juga ada banyak pendeta kebingungan juga, katanya di Alkitab nggak dijelaskan sejenis itu boleh atau tidak. Saya mau kasih tahu begini, simple aja begini. Pernikahan itu yang pertama kali dibuat diberikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah memberikan pernikahan itu kepada Adam dan Eva, Adam dan Hawa. Terus tujuannya pernikahan itu Tuhan berkata pada anak cuculah, nanti lagi seperti itu lagi. Kira-kira kalau pria sama pria bisa nggak wanita sama wanita? Itu sebenarnya sudah menjawab. Lalu pasal yang ketiga dari Maliaki ini Tuhan mempersoalkan keuangan mereka. Pasal yang keempat Tuhan mempersoalkan hubungan antara orang tua dan anak. Nah hari ini kita mau belajar dari Maliaki pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang 16. Ayat 14 berkata begini. Saya ulangi sekali lagi. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi istri itu adalah istri seperjanjian. Maksudnya begini Bapak, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Dan perjanjian di sini menggunakan kata covenant. Artinya begini, perjanjian yang dimeteraikan oleh kuasa namanya dan tidak boleh. Ini kata kita harus tahu benar ya, supaya yang belum nikah perhatikan bahwa nikah itu nggak main-main. Itu tempat saya bilang nikah pimpinan perhatikannya 17 sisi. Jadi saya sharing sama Halo Mam, agak berat di tempat saya. Mam, wis mau tak jemput? Dan saya selalu ngomong gini, kamu ikut pimpinan perhatikan. Sekarang ini lagi ada beberapa pasal. Sampai 30 kan, 8 menit lagi toh. Kamu ikut pimpinan perhatikan. Ya wis, tak tunggu di e-hall ya. Ini bikin fondasi. Wis di Petra. Supaya nanti kalau ada goncangan, Oke. nikahmu tetap kuat. Nah perhatikan baik-baik. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang dimeteraikan oleh kuasa namanya dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali temannya. Suami itu keras, udah kuat-kuatin aja sambil berdoa, nanti pasti dia berubah. Tapi sampai kapan Pak? Paling lama sampai mati. Kapan itu saya melayani kebaktian kaum wanita di satu gereja. Di tengah-tengah khotbah saya mendadak berhenti dan saya tanya begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda berdua dihidupkan kembali, dikasih pilihan, masih mau jadi istri suami? Tiga ibu-ibu berdiri dan penting banget
sama Kak Ciko ini. Nggak tahunya malah mati duluan itu Kak Ciko. Makanya udah nggak usah berpikir macam-macam, mari kita selesaikan pernikahan kita sampai hari. Bisa katakan amin? Nah, pernikahan itu sebuah perjanjian. Makanya dulu, saya ulangi ya, saya pernah ngomong di sini juga. Dulu, pada waktu saya nikah, Bapak Ibu, saya ditanya begini, Saudara Ishak, nah ini perjanjiannya ya, apakah kamu bersedia menerima saudari Ribka, istri saya namanya Ribka, menjadi istrimu satu-satunya? Bukan salah satu, satu-satunya. Seumur hidupmu, ya bersedia. Terus pertanyaan berikutnya begini, apakah kamu juga bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, sakit atau sehat, susah atau senang, miskin atau kaya? Ya bersedia. Istriku juga ditanya, Saudari Ribka, apakah kamu bersedia menerima saudara Ishak menjadi suamimu satu-satunya seumur hidup?